Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Elizabeth Simitui. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang materi vektor. Di mana materi vektor ini banyak sekali penerapannya, terutama di tetangga sebelah kita, fisika. Dibahas kecepatan, percepatan, arus listrik, semuanya bisa dinyatakan atau digambarkan dengan vektor. Nah, sekarang kita akan masuk pada definisi vektor. Vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya saya bikin yang namanya diagram kartesius, kemudian saya bikin dua titik. Nah, titik ini biasanya dilambangkan dengan huruf besar dengan koordinat X1, Y1, dan untuk B, X2, Y2. Kemudian ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang ini adalah sumbu O atau origin titik pusat. Nah, kalau saya tarik garis dari A ke B, itu dinamakan garis saja. Sedangkan kalau dia memiliki arah dari A ke B, baru kita bisa namakan itu vektor. Jadi sesuai definisinya bahwa vektor adalah ruas garis yang searah. Nah, begitu juga dengan jika saya tarik garis dari O ke A dan O ke B dan mempunyai arah, maka itu adalah vektor. Jadi arah dan panjang. Sesuai definisinya bahwa vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Jika arahnya berlawanan, maka vektornya akan berlawanan. Nah, Sobat Pintar, selanjutnya kita akan belajar yang namanya notasi vektor. Bagaimana nantinya kita akan menotasikan suatu vektor? Nah, untuk notasi vektor biasanya dinyatakan contoh O, A, AB, dan OB. Di mana untuk vektor biasanya dilambangkan dengan menggunakan tanda panah kecil di atasnya, menunjukkan arah dari O ke A ke B, dan OB. Nah, di mana nantinya kalau misalnya dituliskan AB dengan BA di dalam vektor itu tidak sama. Mengapa tidak sama? Kalau AB berarti dari A ke B. Sedangkan kalau BA berarti dari B ke A. Jadi, seperti contoh yang di atas, vektor OA artinya ujungnya ada pada O, sedangkan pangkalnya adalah A. Nah, Sobat Pintar, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang pangkalnya di titik O. O berarti titik origin atau titik pangkalnya. Nah, di sini ada vektor OA bisa kita nyatakan dengan A kecil. Begitu juga dengan vektor OB bisa kita nyatakan dengan B kecil. Di mana untuk koordinatnya ada di sini untuk A X1 Y1 dan untuk B X2 Y2. Nah, bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks kolom, kemudian matriks baris, dan juga bisa dalam bentuk vektor satuan. Misalnya X1Y ditambah Y1J. Nah, begitu juga dengan OB bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks kolom, matriks baris, dan juga vektor satuan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang vektor non-posisi. Nah, bagaimana dengan vektor non-posisi ini? Jadi, vektor non-posisi ini adalah vektor yang pangkalnya tidak di 0. Nah, mana dia? Yaitu adalah A dan B. Nah,
Oleh karena itu, di sini OB sama dengan OA tambah AB. Kemudian vektor B sama dengan A tambah vektor AB. Dari sini kita peroleh rumus vektor AB sama dengan B kurang A. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini telah diketahui bahwa vektor A sama dengan 3,2 dan B 8,5. Nah, maka kita masuk pada penyelesaiannya bahwa di sini kita kembali pada rumus yang tadi bahwa vektor AB sama dengan B kurang A. Nah, di sini kita lihat bahwa B-nya sama dengan 8,5 dan A-nya sama dengan 3,2. Maka tinggal kita kurangkan balik saja. Nah, jadi sama dengan 8,5 dibuat dalam bentuk matriks kolom, kemudian dikurangkan dengan 3,2. Maka tinggal kita kurangkan seperti ini. Maka kita peroleh hasilnya 5 dan 3. Nah, selanjutnya kita masuk pada panjang vektor. Nah, bagaimana menyatakan panjang vektor? Panjang vektor misalnya panjang vektor OB, maka notasinya adalah OB. Itu mirip tanda mutlak tapi disebut modulus OB. Nah, maka panjang OB kalau B-nya sendiri adalah X2Y2, maka panjang dari OB sama dengan akar X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Pythagoras ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini vektor S dinyatakan dengan 3,4. Kemudian vektor T dinyatakan dengan vektor satuan yaitu 12I ditambah 5J. Maka kita ubah dulu ke bentuk matriks kolom. Nah, selanjutnya vektor S sama dengan kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, berarti di situ 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Selanjutnya vektor T. Vektor T sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 169. Akar dari 169 sama dengan 13. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.